pertemuan ke-7 ini topik yang didiskusikan mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menjadi topik pembahasan hukum tata negara karena sebagaimana yang kita pahami, hukum tata negara mengatur mengenai organisasi negara. Nah, pada saat berbicara tentang organisasi negara, maka hubungan antar organisasi negara itu ada yang organisasi negara yang bersifat vertikal dan ada yang horizontal. Yang horizontal tentu berbicara tentang lembaga-lembaga negara di tingkat pusat. Sementara yang bersifat vertikal adalah bagaimana hubungan antar organisasi negara di tingkat pusat dengan bawahan-bawahannya. Atau dalam konteks negara Indonesia berbicara mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerahnya. Nah, berbicara tentang pemerintah daerah, teori yang dipergunakan sebetulnya teori tentang bentuk negara, seperti yang sudah kita bahas juga pada topik yang keempat. Berbicara mengenai bentuk negara, sebetulnya kita berbicara tentang susunan atau bangunan negara. Dalam konstruksi Indonesia, kita berbicara tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dan negara Indonesia, sebagaimana yang kita pahami, menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut pasal 1-nya, pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara republik yang berbentuk kesatuan atau negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan yang berbentuk republik mengandung arti bahwa bentuk atau susunan negara Indonesia adalah negara kesatuan. Teori negara kesatuan bahwa di dalam negara kesatuan itu tidak ada lembaga, tidak ada badan yang menyaingi kekuasaan atau otoritas yang paling tinggi yang dimiliki oleh parlemen pusat. Dalam hal ini, dalam konteks Indonesia, presiden dengan DPR. Nah, karena itu maka sebenarnya di dalam dalam konsep negara kesatuan, Indonesia bisa saja menjalankan negara kesatuan itu dengan sistem sentralisasi. Jadi seluruhnya tergantung pemerintah pusat. Apakah pusat akan menjalankan sendiri setiap urusannya ke semua wilayah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote? Tetapi tidak mungkin. Tidak mungkinnya karena paling tidak dua pertimbangan. Yang pertama, luas wilayah Indonesia yang sangat luas, dan yang kedua karena ruang lingkup urusan atau kewenangan atau urusan rumah tangga itu demikian luasnya. Urusan rumah tangga yang diurus oleh negara itu demikian banyak, saya mengistilahkan dari tidur sampai kemudian bangun dan tidur lagi, itu nyaris sebetulnya kalau ada dimensi negara di dalamnya. Nah, karena pemerintah pusat tidak mungkin menjalankan urusan atau kewenangannya sendiri secara sentralistis, maka kemudian muncullah konsep atau asas berpemerintahan yang disebut dengan desentralisasi. Ketika berbicara sebagai desentralisasi inilah, maka muncul kemudian pembagian daerah. Kita menganut menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar sebelum diubah, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 18 Undang-Undang Dasar lama yang belum diubah itu menjelaskan kepada kita bahwa negara kita negara kesatuan tetapi yang didesentralisasi, yaitu dengan cara melakukan pembagian daerah atas daerah besar dan kecil. Daerah besar dan kecil, nama, pilihan, bentuk itu disesuaikan dengan undang-undang yang mengaturnya, yang disebut dengan undang-undang organik. Sebagaimana yang kita pahami, undang-undang organik yang telah ada itu banyak. Jadi pasalnya tetap satu, pasal 18. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu kita negara kesatuan. Pasal 18 itu menyebutkan bahwa kita negara kesatuan yang didesentralisasi. Dan berdasarkan undang-undang organik, banyak undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Dari mulai Undang-Undang Nomor 1 tahun 45, Undang-Undang 22 tahun 1948, kemudian Undang-Undang Nomor 16 tahun 1965. Kemudian sempat juga ada Undang-Undang Negara Indonesia Timur nomor 1 pada tahun 50 dan 57-an.
lalu kemudian 50 maksud saya, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 57. Lalu ada juga di masa Orde Baru undang-undang yang sangat lama, namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 yang mengatur tentang pemerintahan tentang desa. Lalu di era reformasi ada kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 22 tahun 1999. Itu adalah undang-undang organik yang pernah ada di masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita belum diubah, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di masa era reformasi setelah amandemen muncul juga Undang-Undang Nomor 32 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 2014 yang baru saja ditetapkan oleh peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2014 yang kemudian sudah disetujui. Jadi sebetulnya perbincangan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia itu dimulai dari teorinya, itu negara kesatuan, bentuk negara kesatuan, landasan hukumnya pasal 1 ayat 1 jungto pasal 18 beserta dengan undang-undang organik yang saya sudah jelaskan. Apa saja sekarang yang diperbincangkan, yang didiskusikan di dalam pemerintahan daerah? Tentu banyak yang didiskusikan mengenai asas rumah tangga, bagaimana apakah otonomi yang kita pakai itu otonomi yang bersifat real atau material atau nyata. Kemudian juga kita mendiskusikan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti desentralisasi, dekonsentrasi, imedeweben atau tugas pembantuan. Lalu kemudian bagaimana hubungan antar pemerintah daerah di satu sisi, kepala daerah dan SKPD dengan DPRD, dan beberapa isu-isu lainnya. Isu yang paling besar, yang paling mencuat diantaranya tentang pemilu kada atau pemilihan kepala daerah, yang sekarang sudah disetujui juga tetap pemilihan kepala daerah secara langsung. Saya pikir itu topik besar.